Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Latsar. Pada kesempatan kali ini kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan ke-33 kelompok kecil 3 PPSDM Regional Bandung akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu analisis isu kontemporer, di mana kami akan membahas analisis isu global proxy war yang beranggotakan Eka Yulianti SPD, Andika Mulya SPT, dan Fitria Afriyanti SPD. Pembahasan yang pertama yaitu isu kontemporer menggunakan metode pentahelik. Nah, sebelum saya menjelaskan metode pentahelik, saya akan menjelaskan tentang pengertian proxy war. Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Kemudian, analisis menggunakan metode pentahelik ada beberapa elemen yang digunakan. Yang pertama, government atau pemerintah. Yang kedua, akademik atau dunia pendidikan. Yang ketiga, bisnis atau dunia usaha. Yang keempat, community atau lembaga masyarakat atau juga disebut dengan komunitas. Dan yang terakhir adalah media. Isu yang pertama yaitu intervensi politik dan pemimpin boneka. Pada elemen government, proses pemilihan pejabat yang kurang transparan dan masih maraknya jual beli jabatan. Pada elemen akademik, masih kurangnya pengaruh dari kekuatan akademis dalam membuka opini masyarakat. Pada elemen bisnis, banyak pihak berkepentingan, terutama pihak asing, yang mendukung para pejabat tertentu untuk bisa memiliki suatu jabatan dengan dukungan uang fasilitas dan dukungan lainnya, demi bisa mengendalikan kebijakan dari pejabat tersebut untuk kepentingannya atau negara. Kemudian pada elemen komunitas, banyak LMS yang dapat diintervensi oleh pihak-pihak berkepentingan demi mempengaruhi pandangan dari lembaga atau organisasi tersebut. Kemudian pada elemen media, manipulasi berita dan hoak atau berita bohong yang secara mudah disebarkan oleh pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Isu kontemporer yang kedua, menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Pada elemen government, kurang tegasnya penerapan peraturan hukuman narkoba, belum ada hukuman yang tegas mengenai judi online dan situs pornografi. Pada elemen akademik, peran akademisi, baik orang tua dan badan pendidikan, yang sangat besar menentukan arah generasi muda saat ini. Pada elemen bisnis, judi online merupakan salah satu bisnis yang memberikan pajak kepada negara cukup besar. Kemudian, pada elemen komunitas, bebasnya komoditas judi dan pornografi pada masyarakat dan berkembangnya menjadi budaya. Selanjutnya, pada elemen media, bebasnya akses judi online dan pornografi, serta masih maraknya kampanye narkoba, judi online dan pornografi yang diselipkan pada setiap media perfilman
dan musik video luar yang bebas diakses. Isu kontemporer yang ketiga adalah banyaknya kasus tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dalam kebijakan pemerintah. Pada elemen government, lemah kebijakan pemerintah tentang peraturan ketenagakerjaan. Pada elemen akademik, masih kurangnya pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Pada elemen bisnis, menguntungkan investor asing dalam investasi di Indonesia. Pada elemen komunitas, banyaknya sikap tidak peduli atau apatis masyarakat karena kurangnya kepercayaan kepada kebijakan pemerintah. Pada elemen media, kurangnya informasi yang diberikan media tentang kebijakan peraturan pemerintah mengenai tenaga kerja asing. Selanjutnya adalah analisis pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode USG. Analisis menggunakan metode USG adalah analisis pemecahan isu atau masalah dengan skala prioritas dengan skala 1 sampai 5. Interval ketentuan prioritas terbagi menjadi 5, yaitu 1. Sangat tidak mendesak, 2. Tidak mendesak, 3. Cukup mendesak, 4. Mendesak, dan 5. Sangat mendesak. Nah, apa singkatan dari USG itu? U merupakan urgensi, S merupakan seriousness, dan G merupakan growth. Urgensi artinya mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Semakin mendesak masalah itu untuk diselesaikan, maka semakin tinggi tingkat urgensinya. Seriousness merupakan dampak adanya masalah itu. Artinya, dampak adanya masalah terhadap organisasi. Dampak ini merupakan dampak yang merugikan untuk organisasi. Dan ketiga, growth, artinya pertumbuhan masalah. Jadi, semakin cepat berkembangnya masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Jadi, suatu masalah yang cepat berkembang tentunya semakin prioritas untuk diatasi. Dari ketiga isu yang sudah dipaparkan, pada isu pertama, intervensi politik dan pemimpin boneka. Urgensinya 3, seriusnya 3, growth-nya 3, sehingga totalnya adalah 9. Kedua, menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5, sehingga total nilainya adalah 15. Selanjutnya, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dalam kebijakan pemerintah. Untuk urgensinya 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3, sehingga total nilainya 10. Jadi, berdasarkan analisis metode USG yang kami lakukan pada isu kontemporer proxy war, yang memperoleh nilai tertinggi adalah menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Artinya, isu ini memiliki dampak yang paling berisiko tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena menghancurkan generasi muda dengan narkoba, judi online, situs pornografi. Ini adalah masalah besar bagi generasi muda di Indonesia. Di Indonesia, generasi muda baik secara langsung maupun secara tidak langsung menghadapi masalah dengan maraknya narkotika, judi online, dan pornografi. Hal ini dapat merusak perilaku maupun pikiran generasi muda yang merupakan bibit-bibit penerus generasi muda di Indonesia ke depannya dan untuk masa depan. Dan apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka Indonesia akan hancur dengan generasi yang telah dirusak mindsetnya dengan maraknya narkotika, judi online, dan pornografi. Jadi, dari beberapa isu proxy war yang diangkat setelah melalui analisis USG, ditemukan bahwa isu utama yang harus mendapatkan prioritas pemecahan masalah adalah menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, situs, dan pornografi. Setelah melalui metode USG, terdapat satu masalah utama pada proxy war, yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi.
Terdapat 4 metode pada teknik analisis Fishbone, yaitu yang pertama, mesin, atau bisa kita sebut dengan teknologi, yaitu di sini perangkat memadai seperti komputer dan gadget di era modern yang semakin canggih. Yang kedua yaitu metode. Metode di sini adalah terjadinya penyimpangan pergaulan dan brainwash atau pencucian pola pikir. Kemudian yang ketiga, material. Maksudnya ada beberapa situs yang belum diblokir oleh pemerintah. Dan yang terakhir, men, yaitu kurangnya pendidikan. Inilah suatu poin yang dapat menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Berikut ini hasil analisis SWOT. SWOT itu sendiri singkatan dari strength, artinya kekuatan, weakness, artinya kelemahan, opportunities, artinya peluang atau kesempatan, dan threat, artinya ancaman atau kendala. Dari hasil SWOT ini, kita bisa memperoleh hasil berupa strategi-strategi yang berdasarkan 4 aspek tersebut, yaitu pertama, penggabungan strategi strength dan opportunities, di mana didapat 1. Generasi muda dapat mengembangkan diri dengan baik karena didukung teknologi informasi yang memadai. Kedua, rasa ingin tahu generasi muda yang tinggi bila diikuti dengan pemanfaatan teknologi yang baik, maka akan muncul inovasi. 2. Penggabungan strategi weakness dan opportunities didapat pertama, memblokir situs-situs yang tidak semestinya dibuka oleh generasi muda. Kedua, peran penting semua pihak untuk mengawasi generasi muda. 3. Penggabungan strategi strength dan threat, di mana didapat memberikan pendidikan terkait penggunaan teknologi informasi yang baik dan benar. 2. Menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada generasi muda. Dan yang terakhir, penggabungan strategi weakness dan threat, didapat pemberian tindakan efek jera kepada generasi muda yang melanggar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.